Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama aku Sata Mesya Fitria dengan NRP 152024182. Di sini aku bakal ngejelasin si kuis pertama yang soalnya tuh kita membuat program yang meminta si pengguna itu memasukkan angka dan kemudian menentukan angka itu genap atau ganjil gitu. Nah, di baris pertama si ini itu untuk meminta si pengguna memasukkan angka lalu mengubahnya di tipe data integer lah supaya bisa dihitung. Terus si if angka persen 2 dan sama dengan ada 2 terus 0 itu maksudnya jadi gini. Jadi pertama simbol si persen itu tuh artinya modulus, yaitu sisa itu mencari kayak sisa hasil pembagian. Kayak misal nih 4 persen 2 hasilnya 0, jadi karena si 4 itu dibagi 2 tanpa sisa genap jadinya kan. Terus misal si 5 persen 2 hasilnya tuh 1 karena sisa 1 jadi itu ganjil. Itu maksudnya ke matkulnya kemarin tuh Bu Marisa ya. Terus jadi si angka persen 2 itu dipakai karena kita tuh mau tahu apakah angka itu habis dibagi atau tidak gitu. Terus kenapa sama dengannya 2? Jadi ya karena satu sama dengan digunakan untuk memberikan nilai ke si variabel, sedangkan buat dua tuh buat sama dengannya ada 2 digunakan untuk membandingkan dua nilai. Jadi di sini tuh aku ketik if angka persen 2 sama dengan 0 gitu kan. Di sini aku pakai print angka gitu kan. Terus ini si fungsi else-nya, else itu jadi dijalankan hasil ganjil gitu kan. Jadi gini loh, maksud tuh kalau semisal kenapa aku gini? Karena berarti kalau bisa pembagian angka dengan 2 sama dengan 0 maka genap, tapi kalau sebaliknya tuh maka kalau tidak dijalankan hasilnya ganjil. Begitu. Terus itu. Terus next ke kuis 2. Nah, sekarang lanjut untuk kuis kedua. Kuis kedua tuh di sini soalnya tuh buatlah program yang meminta pengguna memasukkan harga barang. Jika harga lebih dari 100.000 maka berikan diskon 10%. Tampilkan harga setelah diskon. Oke. Di sini baris pertama ini tuh harga float input ini tuh berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan harga barang lah gitu. Di sini tuh dipakai float supaya bisa menerima angka desimal. Misalnya nih kayak 125.000,50 gitulah. Bukan cuma angka bulat lah. Jadi menggunakan lalu bagian if nih, if harga lebih dari 100.000 adalah kondisi kayak pengecekan lah. Kalau harga yang dimasukin lebih besar dari 100.000 maka program menghitung diskon. Jadi diskon nih, diskon sama dengan 0,10 bintang harga, artinya diskon 10% dari harga lah gitu kan. Terus di sini aku ketik juga kayak harga underscore setelah underscore diskon sama dengan harga kurang diskon. Jadi artinya itu harga akhir didapat dari harga awal dikurangi diskon. Terus kalau misal kondisi tidak terpenuhi, artinya misal harga 100.000 ke bawah, maka bagian else-nya dijalankan dan program menampilkan pesan bahwa tidak ada diskon. Jadi intinya jika harga lebih dari 100.000 diskon 100.000 bakal diterapin. Jika harganya kurang dari 100.000 si harganya tetap tanpa diskon gitu. Oke, sekarang lanjut ke kuis ketiga yang soalnya tuh kayak kayak gini. Oke, pertama-tama aku bikin inputan pin lihat nanti keluar si ini fungsinya buat nampilin si daftar pilihan barang lah dan harga yang bakal menuju ke layar. Terus kayak ada baris ini pilihan integer input masukkan barang bla. Jadi aku mau ada opsi gitu kan. Ini digunakan untuk minta pengguna memilih nama barang dan hasil input diubah menjadi integer supaya bisa dibandingkan dengan angka di bawahnya. Jadi setelah itu di bagian si if, elif dan else digunakan untuk menentukan harga berdasarkan pilihan. Misal nih kayak jika pilih 1 harga 100.000, terus jika pilih 2 harga 500.000, jika pilih 3 harga sejuta. Kalau input lain 1 sampai 3 tampilkan pilih tidak valid karena tidak ada dalam program. Jadi kalau dihentikan dengan exit lalu pengguna diminta masukkan jumlah barang dengan kayak nih jumlah integer input ini. Terus setelah itu semis ini tuliskan total harga harga gitu kan. Jumlah. Jadi hasil akhirnya pengguna ini nih formatif di sini membuat angka dan kasih dengan koma sebagai ribuan. Misalnya R-nya itu 1.500.000 kayak ada jadi nol di belakangnya lah gitu kan. Jadi intinya kayak programnya dimainkan antar barang. Terus pengguna pilih barang jumlahnya, terus ada program menghitung total harga berdasarkan pilihan tersebut. Begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti aku bakal liatin si hasilnya di sini. Oke. Di sini aku pakai, kita balik lagi ya ke yang quiz 1. Lanjut dulu aku saya PPD quiz 1 PPD. Masukkan masukkan angka yang sama berarti benar. Progresi kalian tuh benar ganjil. Oke. Langsung pakai. Oh. Ini udah pasti tadi. Lama ya. Oke, kita lanjut ke quiz ke 2. Oke, 120. Tuh, ini tangan. Kalau misalnya aku pakai. Misal 20.000 ya. Top kan? Kalau ini kan harganya masih di belakangnya, dari 1 diskon. Oke, sekarang lanjut ke kode yang ketiga. Nah, aku bakal pakai barang ya, yang satu dulu deh. Satu aja. Atau ini ngomong 3 aja. Kita beli barangnya 10. Kita bisa 10 juta. Barangnya tuh guys, udah sedikit paling. Oke,
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.